Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Haryani. Baik, di kesempatan ini saya akan memaparkan literatur review proposal saya yang berjudul Kajian Keterlambatan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran atas Belanja Barang dan Jasa di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang masalah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP merupakan salah satu lembaga dan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan, baik itu negara maupun daerah, dan pembangunan nasional. BPKP sendiri memiliki visi menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP memiliki misi yaitu melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, dan membangun sumber daya pengawasan dengan menanamkan nilai-nilai BPKP yaitu pionir, profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, salah satunya dapat dilihat dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan, salah satunya yaitu mengedepankan pentingnya ketepatan waktu atau timelines agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Tentu dibutuhkan inputan dokumen sumber yang tepat waktu. Dokumen sumber dalam laporan keuangan pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana APBN ataupun dana APBD. Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pengeluaran adalah pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa berupa surat pertanggungjawaban atau SPJ. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, menyatakan bahwa uang persediaan atau UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Selain itu, UP juga dapat diisi kembali setelah minimal 50% dari total UP telah terrealisasi dan perputaran UP minimal dilakukan 1 kali dalam sebulan. Jika UP tidak diisi kembali dalam 1 bulan sekali, dan hal ini terjadi selama 3 bulan berturut-turut, maka UP dapat dikurangi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN dan dapat mengganggu operasional perkantoran.
Berdasarkan peraturan mengenai UP tersebut, untuk memperlancar perputaran UP bendahara pengeluaran, diperlukan penyampaian bukti pengeluaran SPJ atas belanja barang dan jasa tepat waktu. Tetapi, pada kenyataannya di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat ditemukan bahwa dalam melaksanakan belanja barang dan jasa masih terdapat penyampaian SPJ yang tidak tepat waktu, bahkan ada beberapa belanja tahun yang lalu yang lupa di-SPJ-kan. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena jika dokumen sumber tidak disampaikan tepat waktu, maka dapat mengganggu proses pengisian kembali atas UP. Selain itu, juga berdampak pada keterlambatan dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa. Nah, keterlambatan ini juga dapat berdampak pada penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ bendahara pengeluaran yang harus dilaporkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Penelitian ini akan dilakukan pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat karena dianggap mewakili permasalahan keterlambatan waktu dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa. Permasalahan yang selalu dihadapi oleh bagian keuangan perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa oleh pelaksana kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kajian keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: yang pertama, apa penyebab keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat? Yang kedua, bagaimana strategi penyampaian surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja barang dan jasa agar diserahkan tepat waktu? Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membahas mengenai keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme uang persediaan bendahara pengeluaran. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja barang dan jasa di BPKP Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui strategi ke depannya agar pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa diserahkan tepat pada waktunya. Manfaat penelitian yang pertama, bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi yang digunakan untuk bahan perbandingan dan kerangka acuan untuk permasalahan sejenis. Yang kedua, bagi peneliti, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi jenjang Diploma 4 pada Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, bagi perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai apa penyebab keterlambatan dalam penyampaian SPJ atas belanja barang dan jasa, sehingga dapat menjadi acuan untuk solusi dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Selanjutnya, literatur review.
teori keagenan. Teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi dengan pihak penerima hak dan kewajiban yang diikat dengan perjanjian kontrak. Yang kedua, teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Selanjutnya yaitu teori atribusi, menjelaskan perilaku seseorang, bagaimana seseorang tersebut menginterpretasikan suatu peristiwa, dan mempelajari bagaimana seseorang menjelaskan alasan atau sebab dari perilakunya. Teori kepatuhan menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam penggunaan anggaran belanja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Sektor publik meliputi badan-badan pemerintah. Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi karena pelaporan keuangan organisasi sektor publik memberikan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat. Akuntabilitas publik adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pemberi manfaat. Selanjutnya yaitu uang persediaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tentang uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Ada beberapa mekanisme pembayaran UP. Yang pertama, UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kedua, UP merupakan uang muka kerja dari kuasabun kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya ataupun revolving. Yang ketiga, pembayaran UP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau BPP kepada satu penerima ataupun penyedia barang dan jasa paling banyak sebesar Rp50 juta, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Yang keempat, pada setiap akhir hari kerja, uang tunai berasal dari UP yang ada pada bendahara pengeluaran paling banyak adalah Rp50 juta. Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Pembayaran dengan UP, bendahara pengeluaran, atau BPP kepada satu penerima ataupun penyedia dapat melebihi Rp50 juta setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, Ceki Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bendahara pengeluaran melakukan penggantian UP setelah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia di dalam DIPA. Penggantian UP sebagaimana dimaksud dilakukan apabila uang persediaan telah dipergunakan minimal 50%. Selanjutnya yaitu belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan.
maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah, dan belanja perjalanan. Belanja barang meliputi belanja untuk kegiatan operasional seperti keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan lain-lain. Belanja barang untuk kegiatan kegiatan non-operasional meliputi belanja bahan, belanja honor keluaran, belanja rugi selisih kurs, dan lain-lain. Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah. Selanjutnya, belanja kontribusi pada organisasi internasional. Selanjutnya, belanja barang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional. Yang kedua, belanja jasa seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa properti, dan belanja lain-lain. Yang ketiga, belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis atau masa manfaat atau kapitalisasi kinerja aset tetap. Yang keempat, belanja perjalanan dinas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Surat pertanggungjawaban. Menurut LAN dan BPKP, mendefinisikan surat pertanggungjawaban adalah surat yang mempertanggungjawabkan pengeluaran dan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan atau jasa, mengawasi mutu, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis IT yang mengelola komponen-komponen berupa hardware, software, network, dataware, dan brainware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Ketepatan waktu atau timelines merupakan rentang waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal ketika informasi keuangan ke publik dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012, di mana dalam peraturan itu menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan dana berupa bukti pertanggungjawaban pengeluaran atas belanja barang dan jasa harus disampaikan tepat waktu, dan di sana diatur mengenai batas-batas waktu penyampaian surat pertanggungjawaban. Tetapi pada kenyataannya, pertanggungjawaban penggunaan dana berupa SPJ pengeluaran atas belanja barang dan jasa disampaikan tidak tepat pada waktunya. Sehingga di sini ditemukan gap karena tidak sesuai dengan peraturan. Maka untuk itu penting dilakukan penelitian ataupun kajian yang membahas tentang mengapa terjadi
keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atau SPJ pengeluaran atas belanja barang dan jasa di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, sehingga tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja barang dan jasa di BPKP Provinsi Sumatera Barat dan untuk mengetahui strategi ke depannya agar pertanggungjawaban belanja barang dan jasa diserahkan tepat pada waktunya. Penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini ialah yang pertama, penelitian dari Rora Fitriani dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas. Studi kasus pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas SDM terhadap ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Metode penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan variabel kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 72 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purpose sampling yang berjumlah 57 responden. Hasil dari penelitian Rora Fitriani, hasil uji parsial atau uji T menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, maka semakin tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban, khususnya yaitu belanja perjalanan dinas. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu penelitian dari Ivon Nilawati yang berjudul Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ataupun SPJ pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung. Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif. Penentuan sampel menggunakan metode purpose sampling. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah perangkat keuangan seperti PPK, bendahara, dan perangkat keuangan SKPD. Hasil dari penelitian ini, rata-rata keterlambatan keseluruhan SKPD dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban adalah 27 hari kerja, dan keterlambatan secara umum disebabkan oleh penerapan kebijakan verifikasi atas SPJ untuk keperluan pencairan dana hanya di tingkat SKPD melalui PPK SKPD. Sementara PPK SKPD belum dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik.
Yang ketiga, Mardiana Dimo dengan judul Analisis terhadap faktor yang berpengaruh dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan pertanggungjawaban bendahara di Kabupaten Sarmi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa survei menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sarmi dan telah bekerja sebagai bendahara pengeluaran minimal 1 tahun. Hasil penelitiannya yaitu faktor kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pemerintah Kabupaten Sarmi. Sebaliknya, faktor pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan. Demikian juga faktor implementasi SIMDA berpengaruh positif dan signifikan. Ketiga, secara variabel, secara bersama-sama ataupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di pemerintah Kabupaten Sarmi. Yang keempat yaitu penelitian Karnila Ali dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja, dan ketersediaan fasilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kota Metro, dan sampel penelitian ini adalah diperoleh dari bendahara pengeluaran, bendahara pembantu pengeluaran, dan PPK SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Sedangkan pendidikan dan pelatihan disiplin kerja serta ketersediaan fasilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Yang kelima yaitu penelitian Selvia Melinawati dengan judul Analisis Faktor Penghambat Penyusunan SPJ Pengeluaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat penyusunan SPJ pengeluaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sudah menyusun SPJ dengan baik dan tepat waktu, tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyusunan SPJ, yaitu pembagian kerja di mana setiap pegawai merangkap jabatan yang mengakibatkan kinerja pegawai tidak maksimal dan dokumen pelengkap SPJ tidak banyak. Penelitian keenam yaitu Sagung Inten, Evi Cahyani, dan Nyoman Jinar Setiawina dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
Tujuannya menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening, penerapan SPIP melalui pendekatan analisis structure equation modeling, partial last square. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu pengelola keuangan pada 40 SKPD dengan metode pengambilan sampel menggunakan purpose sampling yang mengambil 2 orang pengelola keuangan masing-masing SKPD. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, dan pemanfaatan IKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui variabel intervening, yaitu penerapan SPIP. Penelitian selanjutnya yaitu Eli Susanti yang dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, studi kasus, studi se-Sumatera Selatan. Tujuannya untuk mendapatkan bukti empiris bahwa latar belakang pendidikan, peraturan, perangkat pendukung, dan aksesibilitas wilayah berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Sumatera Selatan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah bendahara pegawai pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,640 yang berarti F hitung 3,640 besar dari F tabel sebesar 2,61. Akan tetapi, nilai koefisien determinan R-square atau berpengaruh yang diberikan oleh variabel peraturan, latar belakang pendidikan, perangkat pendukung, dan aksesibilitas wilayah sebesar 0,272 atau 27,20%. Sedangkan sisanya sebesar 72,80% menunjukkan bahwa variabel estimasi atau faktor-faktor lain lebih mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian selanjutnya yaitu Rizky Afrimulia dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan penelitiannya yaitu untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pasaman Barat secara signifikan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pasaman Barat secara signifikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat didapat hitung di mana 3,249 dengan signifikan 0,002 di mana 0,002 kecil dari 0,005.
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat didapat terhitung di mana 4,524 dengan signifikansi 0,000 kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu penelitian Udik Jatmiko dengan judul Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Tujuan penelitiannya yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa. Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa Paron, Kecamatan Ngasem dipengaruhi oleh aspek sumber daya yang terdapat dalam pemerintah desa Paron. Aspek akuntabilitas pelaporan keuangan mengidentifikasikan sebagai faktor penyebab keterlambatan pertanggungjawaban keuangan desa dari aspek sistem pelaporan keuangan desa. Sudah berjalan melalui Siskudes, namun masih sering terjadi error pada saat inputan data pelaporan. Selanjutnya yaitu penelitian Sela, Rahmawati, Rini, Yesi Fitri dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tujuannya untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian menggunakan seluruh daerah otonom yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah dan diaudit oleh BPK sebanyak 524. Selanjutnya yaitu penelitian Sela Rahmawati, Rini, dan Yesi Fitri dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Tujuannya untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian menggunakan seluruh daerah otonom yang mengeluarkan laporan keuangan pemerintah daerah dan diaudit oleh BPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor daerah dan politik yang diproyeksikan oleh kemandirian lokasi daerah secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah yang diproyeksikan oleh opini audit serta temuan auditor secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013. Penelitian Bayu Dharma Putra dan Samsul Amar dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh entitas akuntansi di lingkungan pemerintah Kota Padang. Respondennya adalah pengelola keuangan dan pengambilan sampelnya menggunakan metode total sampling. Hasil penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan di Satker dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi, pemerintah Kota Padang dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Penelitian selanjutnya yaitu Fadila Ariesta dengan judul Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi pada Satker daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Tujuannya untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan, pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan, pengaruh teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan, dan pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian kausatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 38 SKPD dengan teknik pengambilan sampel yang yaitu total sampling. Hasil dari penelitian ini pada pengujian pertama didapatkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan. Penelitian selanjutnya yaitu Agung Gumelar dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci. Tujuannya untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban atau SPJ. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan bidang kajiannya, di mana penelitian ini meneliti penyebab keterlambatan penyampaian SPJ dari sisi pelaksana kegiatan belanja barang dan jasa kepada sub-bagian keuangan dengan menggunakan mekanisme pembayaran uang persediaan. Sementara penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak meneliti penyebab keterlambatan penyampaian SPJ dari sisi bendahara ataupun dari sisi perangkat keuangan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.